Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami akan bertausiah kembali dengan mengambil judul kewajiban menunaikan zakat. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kita rezeki secara gratis, baik itu berupa rezeki kesehatan jasmani dan rohani, serta juga telah memberikan rezeki berupa harta yang melimpah pada diri kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, sesungguhnya zakat adalah ibadah kepada Allah yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim untuk 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Yang tidak ada pada zakat tersebut anugerah pada orang kaya terhadap orang miskin, yaitu yang Allah wajibkan untuk saling membantu antara kaum muslimin, dan juga Allah wajibkan untuk menutup kebutuhan orang fakir dan miskin. Padanya terdapat manfaat yang banyak dan tujuan-tujuan yang agung, diantaranya adalah membersihkan hati dari sifat kikir, bakhil, dan sifat-sifat jelek yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Menunaikan zakat dapat membersihkan dari penyakit hasad di hati yang disebabkan oleh berlebih-lebihan dalam hal dunia. Dan hasad adalah penyakit yang buruk yang membawa seseorang kepada perbuatan melampaui batas, permusuhan, perbuatan zalim, dan saling membenci
antara anggota masyarakat. Dalam hadis disebutkan, telah menjangkiti kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, hasad dan saling membenci. Maka jauhilah hasad, karena sesungguhnya ia memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga menunaikan zakat adalah mewariskan sifat saling mengasihi dan menyayangi antara kaum muslimin dan akan menjamin takaful sosial dan rasa cinta antara si kaya dan si miskin. Dan zakat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang selalu berbarengan dengan perintah sholat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diterima ibadah zakat kecuali dengan mengerjakan ibadah sholat. Dan Allah telah memberikan harta yang banyak dan mewajibkan zakat pada harta yang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, summa idza massakum durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari harta mereka dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatakwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum wazuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemilik harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya kecuali akan diwujudkan untuknya pada hari kiamat nanti dalam bentuk ular jantan
yang menggigitnya dan dengan dua taringnya sembari mengatakan, "Aku adalah harta simpananmu, aku adalah hartamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta bagi para pemilik onta, sapi maupun kambing dan sejenisnya yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka para pemilik binatang ternak tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka dan binatang ternak miliknya akan menginjak-injaknya di dalam neraka karena enggan mengeluarkan zakatnya. Dari ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa siksa dan azab yang didapat oleh para manusia yang tidak menunaikan zakat sangatlah pedih. Maka dari demikian itu kita diberi oleh Allah kelapangan rezeki, hendaknya kita menunaikan zakat pada harta kita. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, seseorang dikatakan wajib mengeluarkan zakat dari hartanya ketika sudah terpenuhinya syarat wajib zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: syarat pertama, Islam. Beragama Islam adalah syarat mutlak yang harus ada dalam hal ini. Selain Islam, tidak ada yang namanya zakat. Syarat kedua, merdeka. Setelah terpenuhinya syarat pertama, yaitu beragama Islam, selanjutnya adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Dikarenakan seorang budak tidak berhak mengeluarkan zakat, namun yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Syarat ketiga, berakal dan balik. Tidak mungkin seorang yang tidak berakal akan mengelola harta, dan juga seorang yang belum balik akan bisa mengelola harta secara baik kecuali diwakilkan oleh sanak keluarga. Syarat keempat, mencapai nisab. Ini termasuk hal penting yang harus kita ketahui untuk membicarakan masalah zakat, yang mana harta itu bermacam-macam jenisnya dan beragam. Ada binatang ternak, emas, dan perak. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, adapun nisab hewan ternak berupa unta adalah 5 ekor unta dan mencapai 1 tahun kepemilikannya. Jika sudah memiliki 5 unta atau bahkan lebih, maka harus dikeluarkan zakatnya. Namun jika di bawah jumlah tersebut, misalnya 1-4 unta, maka tidak ada beban zakat kepada pemilik unta. Nisab hewan sapi dan sejenisnya adalah 30 ekor dan mencapai masa 1 tahun. Jika sudah terpenuhi, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab hewan kambing dan sejenisnya adalah 40 ekor kambing dan mencapai masa 1 tahun. Semua tersebut adalah batas minimal jika kita memiliki hewan ternak sudah mencapai nomina tersebut, wajib mengeluarkan zakat. Jika kita memiliki hewan ternak jumlah yang lebih banyak, maka keterangan lebih jelas bisa dibuka di buku-buku tentang zakat. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, begitu juga seorang petani ketika panen, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun nisab zakat pertanian adalah 5 wasyak. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama berdasarkan dalil walaisa fima duna khamsi ausakin shadaqatun. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasyak. Adapun 1 wasyak adalah 60 sok, sedangkan 1 sok adalah 2,175
gram. Maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kilogram. Demikianlah nisab zakat pertanian. Setelah sudah mencapai nisab, maka yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah sebagaimana dalam hadis Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diairi oleh sungai dan hujan adalah 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan adalah 5%. Jika kita menggunakan air hujan atau sungai yang mana kita tidak memerlukan biaya dalam mengairi lahan pertanian, maka zakatnya adalah 10% dari hasil pertanian. Jika kita menggunakan biaya, mungkin kita pakai diesel atau alat pompa air, maka zakatnya cukup 5% dari hasil panen. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, adapun nisab zakat emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Zakatnya adalah 2,5% jika sudah mencapai 1 tahun. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 kali 2,975 gram sama dengan 595 gram. Demikian juga macam-macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga atau bentuk lainnya. Maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab 85 gram emas, maka ia telah terkena kewajiban zakat 2,5%. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada hari ini yang berjudul kewajiban menunaikan zakat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.